Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Ya, saya lanjutkan video saja ya di dalam mata kuliah telaah kurikulum ya secara spesifik tentang pembelajaran di dalam kurikulum 2013. Nah, saya sudah menjelaskan ya dalam video sebelumnya terkait dengan pendekatan saintifik, project based learning, problem based learning. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan discovery learning ya. Nah, apa itu? Nah, kita langsung saja ya kepada penjelasan discovery learning ini. Ini merupakan teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya ya, tetapi diharapkan siswa kemudian mengorganisasi sendiri pengetahuannya ya. Ini saudara. Jadi sebagai strategi belajar, discovery learning ini memiliki prinsip yang sama dengan inquiry dan juga problem solving. Ya, tidak ada perbedaan yang prinsipil sebenarnya pada ketiga istilah ini. Ya, pada discovery learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, ini ya. Di perbedaannya dengan discovery ialah bahwa pada discovery masalah yang dihadapkan pada siswa ini semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Ya, ini saudara. Jadi dalam kelas ya begitu guru memulai pembelajaran ya, guru tidak langsung menjelaskan tidak langsung menjelaskan konsep ya, misalkan tentang definisi tertentu gitu ya, tentang perubahan sosial, tentang teori tertentu, tentang arti dari istilah sosiologi tertentu ya, tidak ya, tetapi guru memulai dari satu contoh-contoh ya, memulai dari apa istilahnya ya, studi kasus tertentu ya. Nah, dari beberapa inilah ya contoh-contoh ataupun studi kasus tertentu ya, bisa juga studi kasus itu merupakan satu cerita rekayasa guru gitu ya, enggak masalah ya. Nah, baru ya setelah guru menyampaikan itu semua, nah siswa itu diminta untuk menyimpulkan ini adalah konsep apa ya. Nah, ini adalah konsep apa ya. Siswa akan mencari ya, siswa kemudian akan mengeksplorasi beragam pengetahuan tentang istilah-istilah sosiologi tertentu. Nah, baru siswa kemudian akan mengkonstruksi pengetahuannya ya, bahwa apa yang disampaikan oleh guru tadi adalah konsep ini ya. Misalkan ya, guru ya begitu masuk kelas memulai pembelajaran, guru bercerita banyak hal tentang ya apa yang sedang terjadi saat inilah, yang juga sedang menjadi pemberitaan di banyak media gitu ya, terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Guru menjelaskan banyak hal ya, dan kemudian ya karena ini adalah sosiologi ya, kita di mata kuliah setelah kurikulum dan secara spesifik saya menjelaskan ke mahasiswa sosiologi, maka saya contohkan juga untuk mata pelajaran sosiologi. Ya, maka fenomena pandemi COVID itu ya dikaitkan, ya dianalisis menggunakan kacamata sosiologi. Guru menjelaskan banyak hal. Ya, apa yang terjadi di masyarakat, gejala-gejala sosial apa yang kemudian muncul di masyarakat. Nah, ini ya. Nah, jadi berdasarkan apa yang disampaikan guru kemudian menyampaikan sedikit kisi-kisi. Nah, siswa diminta untuk menggali ya, apa yang terjadi di masyarakat seperti yang sudah dijelaskan oleh guru itu tadi. Ya, bisa jadi ada peserta didik yang menjawab, oh itu masyarakat sedang terjadi cultural shock. Oh, masyarakat sedang terjadi cultural lag gitu ya. Atau bisa jadi, wah ini perubahan sosial yang besar, mendasar. Ini sedang terjadi satu revolusi besar di tahun 2020 misalkan. Nah, ini ya diharapkan ada satu penemuan ya, yang kemudian dihasilkan oleh peserta didik itu. Nah, ini ya, ini di dalam discovery learning. Ya, dalam mengaplikasikan metode discovery learning ini, guru berperan sebagai pembimbing ya, dengan memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk belajar secara aktif, ya, sebagaimana pendapat guru, ya, harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Ya, kondisi seperti ini ingin mengubah kegiatan belajar mengajar yang teacher oriented menjadi student oriented. Ya, ini. Nah, hendaknya ya di dalam discovery learning ini guru harus memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menjadi seorang problem solver, ya, pemecah masalah, seorang saintis, seorang historian atau ahli matematika, ya. Nah, jadi bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, dalam bentuk utuh, ya, dalam bentuk utuh, wah materi ini nih. Wah, tetapi siswa dalam hal ini dituntut untuk melakukan berbagai macam kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan, ya, bahan, ya, serta kemudian membuat satu simpulan. Nah, ini ya. Jadi betul-betul siswa diminta untuk aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi biar pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Nah, tentu agar pembelajaran ini sukses, lancar dan sebagainya, ya, harus ada langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan secara disiplin gitu, ya, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan, ya. Nah, di pelaksanaan, ya, nanti diawali dari stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, lalu kemudian generalization. Nah, secara detail akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Apa sih yang harus disiapkan? Ya, tentu yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi karakteristik siswa, ya, karena masing-masing siswa berbeda. Siswa satu kelas juga berbeda, siswa yang berbeda kelas juga berbeda, gitu ya, karakteristiknya, sehingga ini penting, ya, untuk kira-kira strategi apa yang harus dilakukan di depan kelas ketika menghadapi kelas-kelas yang berbeda itu, ya. Nah, berikutnya adalah memilih materi pelajaran, tentu materi yang relevan untuk diterapkan discovery learning ini, gitu ya. Nah, berikutnya menentukan topik yang harus dipelajari siswa secara induktif, kemudian mengembangkan bahan-bahan belajar, ya, berupa contoh, ilustrasi, tugas yang akan diberikan, ya, dan sebagainya lah, ya, pokoknya yang bisa dipelajari oleh siswa nantinya. Ya, kemudian mengatur topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak. Nah, ini jelas harus diatur dulu, ya, sebelum dilaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, baru, ya, menyusun rencana penilaian proses dan hasil belajar. Ini persiapannya, ya. Nah, di dalam pelaksanaan, ya, di depan kelas, langkah-langkah pembelajarannya, ya, diawali dari pemberian stimulus, ya, stimulation, ya, atau stimulasi, ya. Nah, ini jadi guru, ya, begitu di depan kelas membuka kelas, memotivasi peserta didik, mengkondisikan mereka. Nah, baru, ya, setelah peserta didik siap untuk mengikuti pembelajaran, lakukan berikutnya adalah langkah ini, stimulation, stimulasi, ya. Nah, pada tahap ini, ya, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang memunculkan rasa bingung pada mereka, gitu ya. Ya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, ya, agar kemudian tumbuh keinginan untuk mencari tahu, ya, untuk menemukan, ya, guru tadi menyampaikan apa, ya, guru tadi apa yang tepat untuk menjawab pertanyaan guru tadi, atau studi kasus yang disampaikan guru tadi, ya. Nah, ini stimulasi, namanya stimulasi. Jadi harus bisa menstimulus siswa untuk mencari tahu sendiri, ya. Di samping itu, ya, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, menganjurkan siswa untuk membaca buku, ya, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Nah, ini ya. Nah, ini berikutnya, stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa di dalam mengeksplorasi bahan. Nah, ini ya. Jadi benar-benar
guru harus punya skill untuk memotivasi, untuk menstimulus ya peserta didik untuk mencari tahu lebih ya. Nah, ini tahapan yang pertama, stimulasi. Tahapan yang kedua adalah problem statement ya atau identifikasi masalah. Nah, jadi setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi ya sebanyak mungkin masalah-masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, dengan materi pelajaran ya. Nah, kemudian salah satunya ya hasil identifikasi masalah itu dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis ya. Jawaban sementara atas pertanyaan masalah ya. Ini hipotesis. Ya. Ini saudara ya, problem statement, mengidentifikasi masalah. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya, diidentifikasi semua. Ya, diidentifikasi. Kira-kira masalah yang muncul ya dalam sebuah pandemi COVID-19 ini apa saja? Ya, masalah kesehatan, masalah ekonomi, meningkatkan pengangguran, meningkatkan kriminalitas, ya, stres dan sebagainya macam-macam. Diidentifikasi, ya. Nah, ini. Lalu kemudian ya dipilih salah satu atau beberapa gitu ya untuk ya tentunya yang dipilih yang relevan dengan perencanaan di awal gitu ya. Nah, ini oke. Nah, setelah ditentukan mana masalah yang akan dikaji lebih jauh lagi, langkah berikutnya yang ketiga adalah data collection, ya, pengumpulan data. Nah, jadi ketika pengumpulan data ini berlangsung, ya, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, ya, yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tadi, ya. Nah, jadi pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan ya atau untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis. Jadi dengan demikian ya peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan beragam informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber ya dan sebagainya. Yang langkah-langkah untuk mencari data itu ya. Nah, ini saudara. Artinya ada pembelajaran mandiri yang kemudian dilakukan oleh siswa untuk menjawab, ya, membuktikan kebenaran hipotesis misalkan. Ya, ini data collecting. Nah, langkah yang keempat adalah data processing, pengolahan data. Ya, ini merupakan kegiatan mengolah informasi yang diperoleh siswa baik itu melalui wawancara, observasi dan sebagainya. Ya, yang lalu kemudian ditafsirkan, dianalisis, ditafsirkan, disimpulkan. Ya. Nah, semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi dan sebagainya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi atau bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu ya. Kalau datanya memang data kuantitatif ya dan kemudian diartikan atau ditafsirkan. Ya, tentu harus sistematis dan valid gitu ya semua prosesnya. Nah, ini jadi mengolah data ya. Nah, mengolah data hasil temuan di lapangan itu dan sebagainya. Nah, langkah yang kelima saudara adalah verifikasi atau pembuktian ya. Jadi pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif ya. Jadi dihubungkan dengan hasil data processing ya, dengan pemrosesan data ya, diverifikasi ya istilahnya. Ya, jadi verifikasi ini memang bertujuan agar proses belajar ya bisa berjalan dengan baik ya dan kreatif. Nah, ini ya. Jadi jika guru memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai di dalam kehidupannya. Nah, ini ya, ini tujuan dari verifikasi, ya, memverifikasi data gitu kan. Nah, ini menjadi penting. Jadi sebelum disajikan hasil pengumpulan data, analisis data itu harus diverifikasi. Nah, kemudian tahap yang keenam ini adalah menarik simpulan atau generalisasi. Jadi di dalam tahap ini
ada simpulan yang kemudian dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau semua masalah yang sama, ya, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, ini saudara ya. Jadi berdasarkan hasil verifikasi maka dapat dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi atau simpulan, ya. Ini dia. Jadi disimpulkan, ya. Jadi hasil verifikasi itu disimpulkan. Nah, itulah ya beberapa langkah-langkah di dalam discovery learning, ya. Silahkan bisa dicermati lebih dalam lagi, ya. Nah, untuk menilai hasil belajar di dalam discovery learning ini bisa menggunakan tes ataupun non-tes gitu ya. Tentu aspek yang dinilai juga mencakup 3 ranah ini, afektif, psikomotorik, dan juga kognitif, ya. Ini juga senada dengan mekanisme penilaian yang ada pada model pembelajaran sebelumnya. Nah, ini ya, silakan bisa dipilih ya kira-kira mana yang istilahnya paling efektif, efisien, dan juga paling relevan untuk diimplementasikan. Tentu masing-masing punya kelebihan masing-masing, ya. Nah, kelebihan dari discovery learning ini adalah meningkatkan keterampilan dan proses kognitif siswa, menguatkan daya ingat, menguatkan pemahaman, ya toh, dan kemampuan mentransfer pengetahuan siswa kepada siswa yang lain. Ya, menimbulkan rasa senang pada siswa gitu ya, karena pembelajaran berorientasi pada siswa gitu ya. Nah, yang keempat, meningkatkan perkembangan siswa dengan cepat ya, sesuai dengan kecepatan siswa itu sendiri ya, karena kecepatan belajar masing-masing individu tentu akan berbeda ya. Nah, berikutnya yang kelima, kelebihannya adalah memotivasi belajar mandiri ya, dengan melibatkan akalnya ya. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri siswa ya, karena dalam discovery ini siswa harus mampu untuk menyimpulkan gitu, mendefinisikan masalah. Nah, tentu itu butuh rasa percaya diri yang tinggi ya, apalagi kemudian hasil simpulannya itu harus disampaikan juga kepada guru, kepada teman-temannya. Nah, ini tentu membutuhkan rasa percaya diri yang tinggi ya. Berikutnya saudara, pembelajaran berpusat pada siswa, guru sebagai fasilitator ya. Nah, berikutnya menghilangkan rasa skeptisme pada siswa ya. Berikutnya pemahaman konsep dasar dan ide yang lebih baik ya, dan juga meningkatkan daya ingat dan kemampuan mentransfer pengetahuan, mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, mendorong siswa untuk berpikir intuitif ya, dan juga mampu merumuskan hipotesis ya. Berikutnya adalah memberikan keputusan yang bersifat intrinsik, situasi proses belajar menjadi lebih menyenangkan, proses belajar menuju pada pembentukan manusia seutuhnya ya, meningkatkan penghargaan pada siswa ya. Berikutnya kemudian memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar ya. Ini juga penting untuk meningkatkan literasi siswa ya. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu ya, karena tentu ada proses-proses pembelajaran yang membutuhkan kecakapan atau keterampilan tertentu. Nah, ini saudara ya, kelebihan dari discovery learning ya. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, kita diskusikan dalam kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.